nantinya harapannya seperti apa, tugasnya seperti apa juga. Tadi udah dijelasin panjang lebar gitu. Boleh lagi Pak. Ayo Pak Medan. Gue ngejelasin apa lagi? Udah dijelasin tadi itu. Panjang lebar. Iya. Makin dijelasin makin pening kepala gue nanti itu. Singkat aja Pak. Iya. Hah? Singkatnya. Lu tanya apa Tadi lagi? panjangnya ini. Yang ini singkatnya. Iya. Apa singkatnya? Nanyanya apa? Tujuan peluncuran AUKUS ini Pak. Ya ini sebenarnya kan satu lembaga yang mensinergikan bagaimana sebuah kaukus kita bisa sinergikan dengan beberapa pandangan dan pemikiran bisa disinergikan untuk kekuatan-kekuatan yang bisa kita padukan dalam kaitan apa yang selama ini menjadi concern bagi MPR, yakni 4 pilar kebangsaan. Karena itu pagi ini MPR melakukan satu kegiatan yang menurut saya cukup penting, meluncurkan kaukus kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan, dan support itu dilakukan alhamdulillah oleh Kementerian Bappenas. Hari ini hadir Wakil Menteri Bappenas, dan hari ini kami juga didukung oleh fraksi-fraksi MPR yang ada di MPR hadir, dan nanti akan diikuti oleh seluruhnya sebagian besar untuk memberikan pandangan dan menjadi peserta. Ini adalah bentuk partisipasi dan support dari teman-teman majelis dalam kaukus ini. Goalnya adalah bagaimana pandangan mereka tentang kaukus ini, bahwa karena ini adalah bagaimana nilai Pancasila bisa memberi andil bagi pembangunan berkelanjutan. Kira-kira apa itu pembangunan berkelanjutan? Bagaimana pembangunan yang lebih berkeadilan, pembangunan yang lebih dirasakan oleh masyarakat bangsa dan Indonesia, masyarakat Harapan kita. dan goals ke depannya Pak. Ya. Selain boleh Pak. Ntar dulu Pak Tantowi yang menjelaskan ini yang lain, biar lu punya pandangan. Ini Pak Tantowi presidennya. Ya, udah lama banget nggak ngomong gini. Ya Bang, ya Bang. Iya. Kangen kan sama Pak Tantowi? Baik, rekan-rekan pers, yang hari ini adalah hari yang sangat istimewa sekaligus historis, di mana SDGs atau pembangunan berkelanjutan diserbu tanda kutip bersama-sama, bukan saja oleh pemerintah, NGO seperti United in Diversity, tapi juga oleh parlemen. Nah, keterlibatan parlemen ini dalam melakukan akselerasi terhadap pencapaian 17 goals dari SDGs itu sangat dinantikan selama ini, karena di gedung inilah para pengambil kebijakan, khususnya para legislator, kemudian teman-teman yang menentukan berapa anggaran yang bisa dipergunakan dalam rangka negara kita mencapai tujuan SDGs yang hanya tinggal 5 tahun lagi. Jadi SDGs itu cut off-nya tahun 2030. Tapi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Wamen, hanya sedikit negara yang akan mencapainya. Nah, posisi Indonesia sekarang ini kurang lebih di angka 67% ya Pak ya. Jadi kita masih ada 33% yang harus kita capai dalam waktu yang hanya tersisa 5 tahun lagi. Nah, SDGs ini di samping kemauan politik, dukungan politik, juga dukungan anggaran. Karena setiap 17 dari program SDGs itu membutuhkan langkah politik, afirmasi politik, dan juga anggaran. Nah, kami sangat berbahagia bahwa MPR yang merupakan wadah dari seluruh wakil rakyat, baik DPR maupun DPD, terlibat. Meskipun di sisa 5 tahun terakhir, ada istilah itu lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih untuk inisiatif ini, dan kami berkeyakinan bahwa insya Allah kita akan sampai ke satu tujuan atau titik yang kita harapkan bersama. Siapa saya? Oh, ini lain lagi. Pertanyaannya dari Pilkada. Ini bagus kan harus Saya di rumah di Tangerang, di TPS di Kelapa II. Saya ya. Saya bisa nyoblos di Kelapa II. Kelapa 2 Tangerang. Iya. Kita cuma
kemarin konek? di Kabupaten Tangerang di Karawaci. Apalagi isu lagi? Pak, mungkin menanggapi Pak. Lu jangan isu yang berat-berat ya, kamu pilkada, ntar di kampanye lagi. Ini menanggapi aja Pak. Kemarin Sekjen PDIP Hasto bilang nyindir paslon 01 nggak nyoblos di Jakarta, malah nyoblos di daerah masing-masing Bandung dan Bogor. Mungkin ada tanggapan? Terkait dengan surat dari Pak Prabowo dukungan ke Pak RK, Pak, gimana tanggapannya Pak? Surat yang beredar tuh Pak. Itu surat itu surat cukup jelas, tegas dalam kedudukan beliau sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Sorry, begitu. Itu suratnya jelas, ya. Kenapa disuarakannya waktu masa tenangnya dia? Enggak, kemarin. Kemarin apa kapan itu loh? Itu. Sebelum masa tenang itu. Mungkin ya, mungkin. Ada tanggapan lain nih Pak, berita lain Pak. Mungkin ada tanggapan dari Ketua MPR soal dalam seminggu terakhir ada 2 polisi melakukan penembakan, 1 polisi tembak polisi, 1 polisi tembak paskibraka. Ada tanggapannya mungkin mengevaluasi, ada usul evaluasi soal polisi yang memegang senjata mungkin. Ya saya kira itu memprihatinkan, tapi insya Allah itu memprihatinkan, tapi saya yakin itu segera bisa diselesaikan dengan baik oleh teman-teman, oleh aparat kepolisian. Ada usulan ke Kapolri Pak untuk pengelolaan senjata api yang dipegang oleh Sebenarnya prosedur untuk kepemilikan senjata api sekarang ini sudah cukup ketat, termasuk SNP senjata api baik aparat ataupun non aparat itu sudah cukup ketat selama ini. Tapi kan namanya orang ya, kadang-kadang suka ada kekhilafan, ada suka kealpaan dan suka emosi saya kira. Dan orang untuk mendapatkan izin pegang senjata api ada tes, ada segala macam prosedur itu dilalui. Karena yang dipegang itu menyangkut tentang keselamatan diri dan keselamatan orang lain, sehingga sebenarnya prosedur itu saya lihat sudah cukup pas, sudah cukup benar.